Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardiani SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Temuan Sari, Kabupaten Musirawas. Dengan pengajar praktik Ibu Sri Hartuti dan fasilitator Ibu Sophia. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan sesi wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah SDN Temuan Sari, Ibu Harmala Dewi SPDSD, dan juga Kepala Sekolah dari SDN Temuan Jaya, Bapak Hodri SPD. Dalam sesi wawancara kali ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait tentang pengalaman kepala sekolah dalam mengambil keputusan terkait kasus dilema etika dan bujukan moral. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu, selamat pagi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Bu, terima kasih Bu ya atas waktunya karena pagi ini Bu sudah memberikan kesempatan kepada saya dalam rangka tugas CGP Angkatan 8 sesi wawancara terkait di sini Bu. Saya ingin menanyakan tentang pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral yang selama ini Ibu hadapi. Bisakah Bu berbagi pengalamannya? Alhamdulillah Ibu bisa cerita sedikit. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, ada beberapa hal yang selalu Ibu hadapi. Ini Ibu akan bercerita masalah moral yang ada pada anak-anak di sekolah maupun pada dewan guru. Itu menurut pengalaman Ibu bisa cerita sama Bu Mardiani. Terima kasih Bu ya sebelumnya. Ibu, saya akan mulai dengan sesi pertanyaan pertama Bu ya. Selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah Ibu? Ya, selama ini kami menangani kasus-kasus yang ada di sekolah dengan melakukan musyawarah, baik itu terhadap dewan guru yang ada di sekolah atau wali murid yang perlu kami sampaikan, misalnya perlu berdiskusi sama orang tua siswa, kami undang ke sekolah. Ya. Nah selama ini juga ya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama nih untuk kasus-kasus di mana umpamanya ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, baiklah, saya akan mengambil keputusan yang menjadi prioritas yang lebih didahulukan, apalagi jika itu menyangkut kepentingan orang banyak atau kepentingan bersama. Jadi kepentingan yang bersama itu akan lebih diprioritaskan Ya. seperti itu ya. Lalu untuk mengambil keputusan itu Bu, ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Bu yang biasa Ibu lakukan sebelum mengambil keputusan tersebut? Terlebih dahulu yang Ibu identifikasikan masalah yang ada, yaitu dengan mempelajari kasus-kasus tersebut, mencoba mengambil keputusan yang terbaik untuk berbagai pihak. Namun bila perlu saya akan mengajak guru, wali murid atau siswa itu sendiri untuk berdiskusi. Begini Bu ya, hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan, terutama nih dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk dalam pemecahan kasus dilema etika, maka saya terlebih dahulu akan melakukan analisis permasalahan yang ada, kemudian saya akan menentukan siapa saja yang dapat saya libatkan dalam situasi di dalam hal penyelesaian masalah tersebut. Melakukan uji benar atau salah, maka untuk melakukan pengujian paradigma benar atau salah itu
saya berdiskusi dengan pemecahan bagaimana mencari yang terbaik. Lalu Bu, hal-hal apa saja nih selama ini yang menjadi tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan yaitu apabila keputusan yang diambil merupakan suatu pilihan yang sama-sama benar, namun harus tetap memilih keputusan yang mana yang paling tepat atau menguntungkan bagi pihak-pihak tersebut. Sama-sama benar Ya, atau pihak-pihak yang terkait. menjadi tantangan Ya. ya khususnya. Nah Bu, apakah ada tata kala atau jadwal? Apakah ada tata kala atau jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Umpamanya ada permasalahan, apakah akan diselesaikan di tempat atau Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikan? Dan bentuk prosedurnya itu seperti apa yang dijalankan ketika ingin menyelesaikan permasalahan tersebut? Untuk menyelesaikan masalah tersebut, jika dimungkinkan saya akan menyelesaikan masalah pada saat itu juga. Apabila tidak memungkinkan karena menyangkut berbagai pihak, maka saya akan mengatur jadwal untuk berdiskusi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mengambil keputusan yang tepat. Jadi disesuaikan ya. Terus Bu, adakah seseorang Ibu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Untuk kasus-kasus tersebut tentu ada banyak faktor dan orang-orang yang terlibat dalam setiap pengambilan keputusan, karena dalam setiap permasalahan yang melibatkan beberapa orang akan terlebih dahulu kita melakukan musyawarah dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti benar atau salahnya faktor-faktor yang dihadapi atau keputusan yang diambil tadi. Tentunya hal ini sangat menjadi pertimbangan bagi saya sebagai kepala sekolah. Jadi dipanggil dulu satu persatu, kita tanyakan dulu bagaimana persoalannya, maka saya pertimbangkan dulu yang sebaik-baiknya. Semua hal yang Ibu sampaikan tadi nih Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari setiap pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di dilema etika tersebut? Nah, untuk setiap keputusan yang saya ambil itu tidak bisa serta-merta dan harus dengan berbagai pertimbangan agar keputusan atau tindakan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak. Jadi, kita harus memberikan manfaat yang baik bagi berbagai pihak yang terkait masalah atau kasus yang dihadapi mereka. Ya, sekali jadi wawancara hari ini. Terima kasih Ibu sudah mau berbagi pengalaman kepada saya. Semoga pengalaman Ibu dalam menghadapi permasalahan dan kasus-kasus yang ada itu nanti kelak menjadi ilmu tambahan bagi saya sebagai guru. Ketika saya menemukan kasus di sekolah, di dalam kelas terhadap siswa dan murid, semoga saya nanti bisa mengambil pelajaran dari setiap cara Ibu mengambil keputusan. Terima kasih untuk waktunya Bu ya. Sama-sama. Nah, terima kasih untuk waktunya dan semoga ini menjadi bermanfaat bagi saya. Semoga Ibu sehat selalu dan semoga makin sukses ke depannya Bu ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi izin wabarakatuh. ya izin berdiri dulu ya. Ya. Terima kasih. Hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini? Yang menjadi tantangan itu sebenarnya kalau kasus etika moral yang terjadi di dunia pendidikan atau sekolah dasar negeri Temuan Jaya, hal ini sebenarnya banyak sekali. Namun yang sering muncul itu ketika pelanggaran moral itu banyak terjadi karena yang jelas itu
masalah perekonomian orang tua, sehingga anak-anak itu melakukan pelanggaran etika. Tujuannya baik, tetapi dikarenakan orang tua tidak mampu sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang tidak terpuji ataupun melanggar tersebut. Itu yang jadi tantangan saya. Itu yang jadi tantangan kami. Baiklah Pak, untuk selanjutnya apakah seandainya nih Bapak menghadapi sebuah tatkala atau permasalahan, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut? Apakah Bapak maksudnya di sini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal-jadwal tertentu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan bentuk prosedur seperti apa kira-kira yang Bapak jalankan sebelum mengambil keputusan tersebut? Ya, kalau mengambil keputusan biasanya kami itu melihat dari besar kecilnya kasus ya. Jadi kasus itu kita kategorikan kasus ringan, ada kasus sedang, dan juga ada kasus berat. Sehingga kalau dia sekedar kasus ringan, kemungkinan bisa saya ambil keputusan tidak terlalu lama, bisa di tempat tersebut ya, bisa cepat. Namun jika kasus itu dianggap berat, sehingga kami akan menentukan jadwal tertentu, dan pihak-pihak tertentu juga akan kami libatkan, karena keputusan itu akan berakibat fatal kalau kita membuat keputusan itu salah. Makanya kami biasanya melihat atau memandang dari besar kecilnya kasus tersebut. Jadi untuk mengambil keputusan tersebut dilihat dari jenis kasus yang dialami. Oke Pak, jadi dalam mengambil keputusan juga nih Pak ya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini tuh mempermudah atau membantu Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Oh jelas ada ya. Jadi seorang kepala sekolah itu tidak bisa memutuskan boleh dikatakan sepihak. Yang jelas pihak-pihak lain juga kita tetap akan mencari atau bertanya, mencari pendapat lah yang terbaik. Dan juga pihak-pihak tersebut juga tidak mutlak harus ada di lingkungan sekolah, mungkin dari pemerintah desa dan dari tokoh masyarakat yang kita anggap mampu dan pendapatnya bisa kita dengarkan. Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, gitu Pak ya. Jadi pembelajaran apa yang dapat Bapak petik selama ini dari setiap pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di kasus-kasus dilema etika tersebut? Untuk pembelajaran, kalau masalah kasus dilema etika ini, yang jelas bagi kawan-kawannya, ini karena semua ini menyangkut kepentingan, ada dua kepentingan biasanya yang timbul. Jadi maka pembelajarannya yang jelas kita harus tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak dewan guru, orang tua, komite, dan juga tidak menutup kemungkinan tadi dengan pihak-pihak lain di luar sekolah, sehingga keputusan nanti itu akan menguntungkan semua pihak. Jangan sampai kita memutuskan di hal-hal yang tersebut di suatu pihak atau memutuskan sepihak lah. Baiklah Bapak, terima kasih. Jadi merupakan pengalaman yang sangat luar biasa sekali bagi saya. Bapak di pagi hari ini sudah menyempatkan waktunya, sudah memberikan pengalaman yang sangat luar biasa pada saya, bagaimana cara mengambil keputusan dan juga kebijakan-kebijakan Bapak. Semoga ini nanti bisa menjadi pengalaman yang memberikan pembelajaran kepada saya. Terima kasih banyak Pak ya untuk waktu dan kesempatannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas dan sukses selalu Pak ya. Terima kasih. Demikianlah sesi wawancara bersama Kepala Sekolah SDN Temuan Sari Ibu Harmala Dewi SPD SD dan juga Bapak Kepala Sekolah SDN Temuan Jaya Bapak Hodri SPD SD. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.